whooped it. Bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleep. Bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Angga Anggara di Anggara News. Kali ini kita akan mencari sebuah peninggalan sejarah yang berada di Kabupaten Dharmasraya. Yuk, seperti apa sih bangunannya dan apa sih hal-hal yang menarik yang ada di dalamnya? Yuk kita simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Angga Anggara di Anggara News. Kali ini saya sedang berada di kawasan situs peninggalan sejarah yang berada di Kabupaten Dharmasraya, yaitu Candi Padang Roco. Candi Padang Roco terletak di Kenegarian Siguntur, atau lebih tepatnya di daerah aliran Sungai Batanghari. Yuk kita intip apa-apa aja hal-hal menarik serta fakta-fakta menarik yang ada di dalam Candi Padang Roco ini. Candi Padang Roco. Candi Padang Roco terletak di jorong Sungai Langse, Kenegarian Siguntur, Kecamatan Stiung, Kabupaten Dharmasraya. Secara geografis, situs ini terletak pada sebuah dataran pada ketinggian sekitar 160 mdpl dan terletak pada posisi 1 lintang selatan dan 1944 bujur timur. Lokasi candi sendiri berada di sebuah pulau yang dipisahkan oleh sebuah sungai dengan nama Sungai Dareh. Hal yang mempersulit akses ke lokasi candi adalah transportasi dan dana yang memadai, karena hanya mengandalkan rakit untuk memobilisasi masyarakat. Wilayah Dharmasraya pada dahulunya pernah menjadi pusat pemerintahan dan ibu kota kerajaan Melayu mulai tahun 1286 sampai dengan tahun 1347 Masehi. Telah diakui oleh para sarjana sejarah dan arkeologi. Daerah Sungai Langse sendiri merupakan lokasi ditemukannya Lapi Arca Amokpahasa yang dikirim oleh Raja Kertanegara ke Tanah Melayu. Candi Padang Roco merupakan candi bernafaskan agama Buddha. Keberadaan Candi Padang Roco merupakan salah satu bukti bahwa pada dahulunya wilayah pernah dijadikan sebagai pusat pemerintahan, sehingga perlu dibuat candi-candi sebagai sarana ibadah raja, keluarga, atau rakyatnya. Situs Candi Padang Roco memiliki tinggalan berupa 4 buah candi, yaitu Candi Padang Roco 1, 2, 3, dan 4. Candi Padang Roco 1 merupakan candi induk dari ukuran 21 meter x 21 meter dengan ketinggian struktur bata sekitar 90 cm dan pada bagian tengah sekitar 3 meter. Bangunan induk ini mempunyai 3 masuk pada keempat sisinya dengan orientasi barat daya timur laut. Candi Padang Roco yang kedua yaitu merupakan candi yang terbuat dari konstruksi susunan batu bata berdenah bujur sangkar dengan ukuran 4,40 x 4,40 meter. Tinggi bangunan yang masih tersisa sekarang 1,28 cm. Pintu masuk pun dan tangga yang menjadi arah hadap terletak di sisi barat, sehingga bangunan candi tersebut berorientasi ke barat timur laut. Sedangkan foto Candi Padang Roco yang kedua yaitu merupakan bangunan dengan struktur bata, memiliki denah bujur sangkar terdiri dari 3 undakan,
Pendakan pertama terletak pada A paling atas berukuran 2,2 meter dengan tinggi bangunan yang masih tersisa di bagian selatan yang terdiri dari 7 lapis bata. Pada bagian barat daya candi terdapat sebuah kolam yang mungkin dulunya merupakan tempat mencuci kaki sebelum masuk ke candi. Sedangkan Candi Padang Roco 4 masih berupa reruntuhan batu bata di sudut belakang Candi Padang Roco 2. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam Candi Padang Roco, yaitu di mana salah satu dari 3 candi yang berada di Kabupaten Dharmasraya. Langsung saja saya sudah memiliki narasumber, yaitu dengan Bapak siapa? Irfan Alfiansyah. Dengan Bapak Irfan Alfiansyah. Pak, kami mau nanya Pak, ada apa saja sih sejarah dari Candi Padang Roco ini Pak? Begini, kalau kita berbicara tentang sejarah Candi Padang Roco ini sebenarnya awal mula sekali itu pada tahun 1909. Yaitu pada masa penjajahan kolonial Belanda. Seorang ahli pemetaan di masa Belanda namanya Westneck melakukan penjajakan. Akhirnya pada tahun itu dalam laporan tertulis yang ia sampaikan diketahui terdapat beberapa peninggalan sejarah di daerah ini khususnya. Yaitu ada Candi Pulau Sawah, ada Candi Lubuk Bulan, dan Candi Padang Roco ini. Nah, sejarahnya itu seperti ini. Pada tahun 1991, yaitu situs yang mana situs peninggalan budaya yang ada di sini, tepatnya Candi Padang Roco ini, itu telah terdata, dan akhirnya pada tahun yang sama pada 1991 yaitu Suaka Perlindungan Sejarah dan Purbakala akhirnya telah meneliti dan mengetahui bahwa wilayah ini dahulunya merupakan pusat dari kerajaan Melayu tua, di mana pada itu di Sumatera ada 2 kerajaan besar, yaitu Sriwijaya yang ada di Palembang, kemudian Melayu kuno yang ada di sini. Nah, situs ini sendiri sebenarnya telah mengalami beberapa kali pemugaran, yaitu pada tahun 1995, 96, 97, 98, 2002, 2003, dan terakhir 2004. Nah, kenapa wilayah ini dinamakan Candi Padang Roco? Karena wilayah ini berada di sekitaran daerah aliran Sungai Batanghari, di mana pada waktu itu ditemukan suatu arca Bairawa, yaitu arca yang dinamakan arca Roco, di mana pada tahun 1935 arca Roco ini dibawa ke benteng Fordekok Bukit Tinggi, dan akhirnya pada tahun 1937 akhirnya dipindahkan ke Museum Nasional Jakarta. Nah, adapun untuk wilayah sendiri di komplek Candi Padang Roco ini terdiri dari 3 candi. Candi yang pertama yang bisa kita lihat, candi yang terbesar, yaitu berada di ketinggian 118 meter di atas permukaan laut. Nah, ukurannya yaitu sekitar 25 kali 25 meter kubik, kurang lebih seperti itu. Baiklah, itulah penjelasan terkait sejarah Candi Padang Roco, di mana dari ketiga candi ini yaitu adalah peninggalan sejarah dari Kabupaten Dharmasraya. Baik, itulah laporan saya dari Anggara News, kembali ke studio. Terima kasih, sampai jumpa. Kecil Funky.